Oke, di video kali ini gue bakalan ngebahas salah satu negara yang dinobatkan sebagai negara paling miskin di dunia. Kira-kira negara apakah itu? Selamat bergabung di kelasnya Pak Budi. Burundi. Namanya Burundi nih, salah satu negara yang ada di benua Afrika. Tepatnya ada di Afrika Timur. Nah, negara ini tuh berbatasan langsung dengan Rwanda di bagian utaranya, kemudian berbatasan juga dengan Tanzania di selatan dan timurnya, dan berbatasan dengan Republik Demokratik Kongo di bagian barat atau di sebelah baratnya. Nah, negara Burundi sendiri merupakan negara dengan populasi paling banyak di benua Afrika. Nah, populasi mereka atau orang di Burundi ini ada sekitar 12 juta jiwa. Bayangkan dengan kondisi atau negara yang tidak begitu luas namun penduduknya cukup padat, yaitu sekitar 12 juta jiwa. Nah, selain dinobatkan sebagai negara paling miskin di dunia, negara ini juga dinobatkan sebagai negara paling tidak bahagia di dunia. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang sejarah dari negara Burundi ini. Jadi, negara Burundi ini merupakan salah satu negara yang dijajah oleh Jerman pada tahun 1903. Kemudian diserahkan ke Belgia pada saat Perang Dunia Kedua. Berarti kalau Perang Dunia Kedua itu di antara tahun 1939 sampai 1945. Nah, di antara tahun-tahun itu, negara Burundi ini diserahkan ke Belgia yang awalnya itu dikuasai oleh negara Jerman. Setelah mereka merdeka, ternyata masih ada beberapa konflik yang terjadi di antara warga Burundi. Jadi warga Burundi ini terdiri dari 3 suku. Nah, suku atau etnis lah kalau dibilang, yaitu ada Tutsi, di mana suku atau etnis Tutsi ini merupakan etnis yang konon katanya itu paling berkuasa. Kemudian ada etnis Hutu namanya. Kemudian yang ketiga etnis Twa. Nah, dari ketiga suku ini atau etnis ini, etnis yang paling etnis tengah-tengah ini, etnis Hutu ini merupakan etnis yang paling banyak di negara Burundi. Sekitar 85% warga Burundi ini berasal dari suku atau dari etnis Hutu. Sedangkan 14%-nya itu berasal dari etnis Tutsi dan sisanya itu berasal dari etnis Twa tadi. Nah, namun meskipun paling banyak nih, tapi mereka tidak berkuasa. Namun yang berkuasa adalah etnis Tutsi. Mereka adalah etnis yang paling berkuasa di negara Burundi. Oleh karena itulah sering terjadi konflik di mana etnis Hutu itu nggak terima. Kenapa banyak orang atau yang berkuasa atau di pemerintahan lah biasanya kan, di pemerintahan, di militer itu mereka banyakkan dari suku Tutsi tadi. Nah, hal ini nggak lepas dari zaman mereka dikuasai oleh Belgia, di mana di zaman itu suku Tutsi itu merupakan suku atau etnis yang derajatnya paling tinggi di antara suku lain, kayak dibedakan gitu kastanya. Jadi mereka mengkastakan bahwa suku Tutsi ini yang paling tinggi derajatnya, mereka paling kaya, paling banyak orang-orang yang kaya. Kemudian dari suku ini yang paling banyak dimasukkan ke militer-militer, ke pemerintahan, dan berlanjutlah sampai setelah mereka merdeka. Dan ya akhirnya sering terjadi perang saudara di antara warga Burundi ini. Bahkan sampai sekarang pun mereka masih terkadang nih masih mengalami percecokan atau perang saudara. Nah, kita beralih ke geografisnya ya. Kalau dari segi negaranya nih, meskipun dia ada di Afrika yang cenderung biasanya negara-negara di Afrika itu panas, tapi kalau di Burundi ini spesial. Mereka merupakan daerah tropis di mana daerahnya itu cenderung dingin gitu. Cenderung dingin, kemudian tanahnya subur, jadi sangat cocok untuk pertanian. Oleh karena itu 90% masyarakat Burundi ini hidup dari ya pertanian tadi. Dari bertani nih. Tapi sayangnya mungkin karena mereka kurangnya ilmu pengetahuan. Jadi ya mereka tuh cuma bisa mengeksploitasi gitu loh. Mereka cuma bisa mengeksploitasi tanpa bisa mengkonservasi kembali. Jadi ya udah lahan tuh dipakai sampai bener-bener
kering tanahnya. Selain hasil pertanian, hasil tambang di Burundi cukup baik. Tapi mereka ya itu tadi tidak bisa memanfaatkan dengan baik karena kurangnya ilmu pengetahuan, sehingga mereka hanya bisa mengeksploitasi tanpa bisa mengkonservasi kembali. Pendapatan orang Burundi itu rata-rata per tahunnya itu 240 US dollar. Nah, kalau kita rupiahkan sekitar 3,6 juta. Berarti per bulannya penghasilan mereka sekitar 300.000, kalau per harinya itu sekitar 10.000. Kondisi ekonomi mereka diperburuk lagi dengan banyaknya masyarakat Burundi yang menormalisasi pernikahan di bawah umur. Di bawah umur itu berarti di bawah 18 tahun ya. Jadi banyak anak-anak di Burundi atau anak-anak perempuan di Burundi, mereka belum mencapai umur dewasa atau remaja lah, masih remaja berarti kalau misalnya di bawah 18 tahun mereka sudah menikah, sudah punya anak. Bahkan salah satu organisasi yang menangani terkait pernikahan anak di bawah umur ini mengatakan 20% wanita di Burundi itu menikah di bawah umur 18 tahun. Udah ekonominya sulit, kemudian mereka menikah di bawah umur, dan rata-rata nih masyarakat Burundi itu punya anak 5-6 orang dalam satu keluarga. Bayangkan, rata-rata loh 5-6 orang. Nah, ini sekarang, dulu mereka itu punya anak hampir 30 dalam satu keluarga tuh bisa aja nih mereka punya anak 30 sampai 31 sampai 35. Gila, banyak banget gak? Nah, hal ini menyebabkan di Burundi ini overpopulasi. Meskipun angka kelahiran cukup tinggi, nah angka kematian pada bayi itu juga cukup banyak ya. Hal ini berbanding lurus dengan tingkat kesehatan yang ada di negara tersebut. Negaranya cukup miskin, jadi ya fasilitas kesehatannya cukup minim. Nih yang terakhir nih, di Burundi kalau kamu punya sepeda itu termasuk barang yang mewah. Jadi kayak kamu punya mobil lah kalau di Indonesia. Nah, jadi alat transportasi mereka itu rata-rata menggunakan sepeda. Jadi mobilitas mereka mengantar barang kayak ojek itu mereka lakukan menggunakan sepeda yang jaraknya itu nggak pendek tapi jauh. Jadi mereka bisa aja menggunakan sepeda dengan jarak 30 sampai 40 km. Gila. Kalau gue nggak sanggup sih. Oke, kalau kita lihat sekilas tentang negara Burundi ini, kita jadi bersyukur ya hidup di Indonesia, meskipun belum menjadi negara maju, tapi fasilitas yang diberikan oleh negara ini kepada kita udah cukup baik nih. Nah, mungkin itu sedikit gambaran tentang negara Burundi. Kalau misalnya ada informasi yang salah dari apa yang saya berikan tadi, mohon dikoreksi. Dan terima kasih udah mampir di channel ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.